Shalom, Pak Elia. Ya, salam, silakan Pak. Saya masih belum paham mengapa Kak Elia menyatakan bahwa Yesus itu bukan tidak bisa disebut dengan Bapa. Di mana Yesus berkata dirinya adalah Bapa, Enggak. dan di mana Rasul menyebut Yesus adalah Bapa? Di mana Rasul pernah berkata, Engkaulah Bapakku sama Yesus? Dan di mana Yesus berkata, Akulah Bapa? Kalau Yesus tidak melakukan itu, kalau Rasul melakukan itu, kenapa saya harus melakukan? Kalau Yesus tidak melakukan itu, Rasul tidak melakukan itu, lalu kenapa saya harus melakukan itu? Tapi kan Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Iya, aku dan Bapa adalah satu, bukan aku adalah Bapa. Ya kan Saya juga bisa mengatakan aku dan kamu adalah satu di dalam Kristus. Tapi apakah saya adalah kamu? Saya bisa mengatakan roh saya dan tubuh saya adalah satu. Tapi apakah roh saya adalah tubuh saya? Arti ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu merujuk kepada kesatuan hakikat, bukan kesatuan pribadi. Sedangkan Bapa itu pribadi, Yesus itu pribadi. Kalau Bapa itu pribadi, Yesus pribadi, bagaimana mungkin Bapa adalah Yesus? soalnya dalam Yesaya 9 itu yang ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini kan Bapa yang kekal bukan Allah sang Bapa. Bapa yang kekal artinya Bapa dari kekekalan, bukan pribadi Bapa. Kan yang kamu maksud dia adalah pribadi Bapa. Bukan Bapa dari kekekalan. Yesus memang Bapa yang kekal, artinya Bapa dari kekekalan. Bukan sang Bapa. Kalau dia sang Bapa, kenapa dia berdoa kepada Bapa? Dia berdoa kepada diri sendiri kah? Ya, yang mengatakan Yesus adalah pribadi Bapa. Itu pengajaran sesat, namanya Sabelianisme. Memang banyak yang memengaruhi lagu-lagu misalnya. Engkaulah Bapakku yang tersalib. Bapa kok tersalib? Nah, itu biasanya yang menciptakan lagu yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak mengerti doktrin yang alkitabiah. Yesus selalu menyebut dirinya anak manusia, anak manusia, anak manusia. Lalu kamu ubah menjadi Bapa. Rasul pun gak pernah memanggil dia Bapa. Lalu kenapa kamu panggil dia Bapa? Jangan tambah-tambahi. Tapi orang yang tidak mengerti akan menuduh saya yang menambahi. Saya ada lihat itu di YouTube. Elia itu jangan tambah-tambahi kitab suci. Padahal dia sendiri yang menambahi kitab suci. Dia menyebut Yesus adalah Bapa. Di mana dalam kitab suci Yesus disebut sebagai Bapa? Nggak ada kan? Lalu kamu kenapa sebut? Lalu saya dituduh menambahi. Kamu yang berbuat salah lalu kamu lempar ke saya. Tidak sopan. Tidak boleh begitu. enggak kan, saya cuma nanya aja, cuman agak Iya, saya kan tidak bilang kamu. Saya kan bilangnya. Oh ya, soalnya kan kayak agak nggak terima gitu kalau kakak Elia bilang bahwa Yesus tidak bisa disebut dengan Allah Bapa. Ya Karena memang dia bukan Bapa. Memang Alkitab mengatakan dia bukan Bapa. Jangan salahkan saya dong, salahkan Alkitab kalau berani. Di mana dalam Alkitab Yesus dibilang akulah Bapa? Atau di mana kalau memang kamu benar memahami Yesaya 9 ayat 6 itu Bapa yang kekal, Yesus adalah Bapa yang kekal.
Kalau kamu memang benar pemahamannya begitu, coba tunjukkan satu rasul yang menyebut Yesus, ya Bapa. Di mana rasul dari 12 rasul tambah rasul unggul Paulus mengatakan Yesus adalah Bapa. Di mana? Kalau tidak ada jangan tambah. Lalu kamu tuduh saya, dia tuh asal menafsir. Padahal kamu yang asal menafsir. Padahal Bukan memang saya loh, Kak. Kan jahat saya sekali. bukan saya. Saya cuma memastikan aja yang mana ini yang betul Iya, ya biar Yesus bukan Allah Bapa. Yesus adalah Sang Anak. Makanya Tuhan Yesus berkata, mintalah kepada Bapa kita di dalam namaku. Jadi minta kepada Sang Bapa dalam nama Yesus. Gitu. Jangan kamu sebut Yesus sebagai Sang Bapa. Yesus karena adalah Sang. gini Kak, karena kan kalau begitu banyak orang yang belum mengerti, jadi dikira nanti Tuhan kita ada 3. Enggak ada Tuhan kita ada 3. Jadi Itu apa dia. karena orang, coba saya dengarkan, apa karena orang tidak mengerti yang benar, itu mengizinkan kamu untuk mengajarkan yang salah? Ya sudah, kalau no, maka kamu rajin belajar, kamu harus melayani Tuhan untuk memberitakan yang benar. Hanya karena orang belum mengerti yang benar, lalu kamu mengizinkan mengajar yang salah. Sikap apa itu? Itu sikap yang tidak benar. Malah kamu mencelakakan orang jadinya, ya kan? Hanya karena biar dia gampang mengerti. Batu itu lebih gampang dimengerti. Kenapa tidak batu yang kamu beritakan? Jadi bukan masalah gampang dimengerti, benar atau tidak. Begitu kan? Gitu. Makanya karena kamu bilang nanti takut orang menyangka Tuhan kita 3, makanya belajar dengan sungguh-sungguh. Biar kamu mengerti bahwa kita tidak menyembah 3 Allah dan kamu membagikan itu kalau kamu memang benar-benar peduli kepada kemuliaan Allah. Oh gitu, kamu dipanggil untuk itu, sesimpel itu. Jangan kita takut Allah kita itu disalahpahami, tapi kita tidak mau mengambil bagian untuk menjawab itu. Harus mengambil bagian untuk itu. Begitu. Ya. Jadi semua orang Kristen harus belajar. Oke. Gitu ya, Justin ya. Oke Kak. Mantap. Ada lagi yang mau kamu tanya? Ada Kak, tentang yang kemarin udah pernah sih tanya. Apa itu? Boleh dijelaskan kembali lagi tentang Melkisedek yang di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu siapa dulu? Saya lupa kemarin udah Kakak jelaskan tapi lupa lagi. Ya ada 2 penafsiran tentang Melkisedek. Ada yang mengatakan Melkisedek itu tokoh yang lain yang kita nggak tahu itu siapa. Ada yang mengatakan Melkisedek adalah Yesus Kristus sendiri. Bahkan di kalangan bapak-bapak gereja itu pun punya perbedaan pendapat itu. Tapi bagaimana dengan Elia? Bagaimana dengan saya? Saya percaya Melkisedek itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Alasannya apa? Kita baca dalam Ibrani 6. Ibrani 7 ya. Bentar ya, saya baca. Oke, nah dikatakan begini. Ibrani 7 ayat 1. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong dan memberkati Abraham ketika Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti Raja Kebenaran. Yesus adalah Raja Kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Dan juga Raja Salem yaitu Raja Damai Sejahtera. Dia adalah Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Yang tidak bersilsilah hanya Yesus. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Itu hanya Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ingat,
ia dijadikan menjadi sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kalau Melkisedek ini bukan Yesus, berarti ada imam yang selama-lamanya selain Yesus, yaitu Melkisedek. Sedangkan kalau Allah itu esa pula lah pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau Melkisedek ini bukan Yesus, berarti ada imam selama-lamanya yang lain selain Yesus. Padahal Alkitab mengatakan, esa pula pengantara kita. Siapa itu? Yesus. Yesus. Gitu, ya. Berarti sebelum perjanjian baru, berarti inkarnasi Yesus sebagai Melkisedek perjanjian lama sudah nyata. Iya, sudah nyata. Dia sudah nyata dalam rupa-rupa Teofani. Begitu. Teofani itu kalau boleh tanya apa? Teofani itu dari bahasa Yunani Theos Panero. Theos itu Allah, Panero itu penampakan. Jadi penampakan Allah sebelum dia menjadi manusia. Gitu. Jadi Tuhan Yesus itu sudah ada. Yang bertemu dengan Abraham itu kan Yesus. Yang bertemu dengan Musa itu kan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku mengutus para nabi. Gini Kak, yang bertemu dengan Bapak Abraham di Melkisedek itu Yesus dengan berwujud manusia atau roh atau gimana? Berwujud. Menampakkan diri seperti manusia. Berwujud seperti manusia. Iya. Menampakkan diri seperti manusia. Berarti bukan manusia ya? Iya, karena setelah itu kan dia nggak diketahui kemana pergi. Iya. Kalau dia manusia betulan kan tahu kita silsilahnya dia dari mana. Begitu. Oke gitu ya. Kita mau lanjut. Oke Kak, ya. Oke, terima kasih Kak penjelasannya. God bless you. God bless you.